Hai semuanya, Mas Bangga Swanzon dan ini adalah Tecno Pova 4 Pro, varian tertinggi dari series Pova 4 yang kemarin udah launching. HP ini tuh punya slogan Real Gaming for Youth. Jadi sudah jelas ya, HP ini tuh ditujukan untuk siapa. Di video ini tuh mari kita bahas varian yang Pro-nya ya. Ini adalah varian yang tertingginya, yang Pro-nya. Yang menurut gua ini tuh adalah smartphone yang menjadi smartphone gaming menarik di harga 2 jutaan. Atau lebih tepatnya, HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,9 juta. Apa saja nih yang kita dapat di harga 2,9 juta ini? Langsung aja mari kita unboxing. Oke, sekarang mari kita buka. Oke, bismillah. Ini agak kotor ya. Oke, yang pertama kita dapat smartphone-nya. Buset, ini ada kelengkapannya seperti ini ya nih. Oke, ini lengkap banget sama kayak di boxnya nih. Itu kalau teman-teman lihat di boxnya, ini tuh udah jelas banget ada NFC-nya, pakai MediaTek Helio G99 yang paling terbaru, udah AMOLED 90Hz dan chargernya ini udah chargernya tuh udah 45 watt. Cakep ya. Ketika yang lain tuh ngasih charger 18, 15 bahkan ya, dia ngasih charger 45 watt. Ini ada SIM ejector tentunya. Kemudian ini buku panduan, kartu garansi 12+1, dan ini apa? Petunjuk penggunaan, oke. Kemudian kita dikasih juga nih jelly case-nya seperti ini. Kemudian kita dikasih kabel Type-C buat ngecasnya. Kemudian nih ada headsetnya juga dong, dapat headset. Aduh, zaman sekarang tuh kayaknya kalau unboxing yang ada headset tuh adalah sebuah keanehan gitu. Soalnya jarang banget kayaknya sekarang smartphone yang ngasih headset. Dan inilah dikasih charger 45 watt yang diklaim katanya 50% tuh hanya terisi dalam waktu sekitar berapa ya? 20 menit atau berapa gitu. Nanti gua cek lagi, oke? Oke, bosnya udah nyontek, jadi ternyata 50% tuh dalam waktu 24 menit katanya. Oke, sekarang langsung aja mari kita beresin dulu ya, sebentar. Oke, ini dia Tecno Pova 4 Pro, 6000 mAh, 45 watt, Helio G99, AMOLED, 50 megapiksel. Ini untuk varian yang gua punya ini tuh berwarna Uranolith Grey. Padahal gua tuh pengen banget varian yang berwarna apa namanya, yang agak merah-merah oranye gitu. Itu cakep banget, itu gamingnya tuh gaming banget gitu ya. Coba ini kok agak, nah siap. Kalau ini kita warna grey-nya, wih gila, ini gaming banget. Cuman kalau menurut gua sih, buat gua pribadi ya, ini buat gua pribadi nih, kalau misalnya yang pengen gaming banget tuh yang warnanya tuh warna orange, yang merah-merah itu tuh bener-bener gaming banget. Tapi ini cakep banget nih, ini bener-bener apa ya, stylish, elegan, dan ini tidak menciplak-ciplak ya sidik jari itu, jadi enak banget. Ini bahannya tuh matte, segini bahannya matte, sementara ini tuh bahannya tuh glossy. Wih, jadi bump kameranya tuh nih glossy. Ada 2 buah kamera. Kemudian di sini ada logo apa nih? Kayak logo petir gitu ya, listrik gitu. Dan ada tulisan Panther Engine. Kemudian di sini ada logo Tecno Pova. Oke, samping kanannya tuh ada fingerprint sekaligus tombol power, ada volume rocker juga, dan di sini ada lubang speaker. Jadi ini udah jelas nih, pasti 2 speaker. Ini lubang speaker. Kemudian di bawah, di kirinya ini tuh ada slot SIM. Sekarang mari kita buka dulu ya slot SIM-nya. Oke, slot SIM-nya tuh kayak gini ya. Nih, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan. Nah, 2 nano SIM secara bersamaan sekaligus micro SD. Cakep. Kemudian di bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, kemudian ini ada port USB Type-C dan lubang speaker. Jadi ini udah 2 speaker, jadi udah stereo. Sekarang mari kita nyalakan dulu, karena nanti kita bakalan cek Antutunya, kemudian kita bakalan bahas kameranya, dan tentu kita bakalan tes gamingnya. Oke, baik. Ini adalah Tecno Pova 4 Pro. Ini jujur ya, buat gua pribadi ini tuh enak banget nih HP-nya ya. Jadi karena ini tuh bahannya tuh matte, jadi nggak cepet kotor juga, nggak menempel sidik jari, dan enak banget dipakai main gamenya, dipakai nontonnya, megangnya tuh enak banget. Dan untuk yang sebelah sininya nih, bump kameranya ini tuh, desainnya tuh glossy ya. Jadi memberikan kesan yang futuristik dan kesan yang gaming banget. Kalau misalnya kalian pilih warnanya tuh yang
merah ataupun biru ya, orange sebenarnya ya, bukan merah ya. Ini tuh bakal kelihatan banget gamingnya tuh, anak gamingnya tuh kelihatan banget. Tapi gaming yang futuristik gitu, nggak perlu yang lighting RGB gitu. Ini udah oke banget untuk tampilan gamingnya, oke? Nah, sekarang mari kita coba untuk fingerprintnya dulu sebelum kita bahas ke yang lainnya. Nih, gua coba fingerprintnya ya. Cepat. Enaknya fingerprint kayak gini tuh ya, jadi kita nggak perlu sering-sering mencet tombol power ya kalau misalnya mau menyalakan smartphone-nya, jadi lebih hemat, mencet-mencetnya lebih awet juga nantinya. Cuman kurangnya nih, kalau kiri gini kan agak susah nih. Iya nggak sih? Gue sih nggak pernah sih gue ya seumur umur yang bisa buka pakai kiri, set fingerprint pakai ini telunjuk, nggak pernah sih. Kalau kalian, gue nggak tahu. Sekarang yang menarik berikutnya dari HP ini tuh adalah dia udah dual speaker, oke? Dua speakernya ini tuh sudah dilengkapi dengan AI noise reduction-nya juga. Sekarang mari kita coba nih untuk dua speakernya. Nih, teman-teman silahkan nilai sendiri. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about. Gokil banget ya untuk suaranya ya. Sekarang mari kita coba untuk kalau dengerin musik. My name is Annabelle, and welcome to my tea party. Cookie? Mantep banget suaranya ya. Silakan teman-teman nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Sekarang sebelum gue bahas untuk Antutunya dan untuk main game ataupun tes kameranya, gue mau bacakan dulu untuk spesifikasi dari HP ini. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G99 ya. Ini tuh yang terbaru setelah G96. Ini tuh punya performa yang oke banget di kelasnya ya. Jadi untuk mid range menurut gue ini udah oke banget, udah cocok banget untuk menggunakan chipset ini. RAM-nya ini tuh 8GB yang bisa di-expand juga sampai 13GB. ROM-nya ini tuh 26GB dan baterainya ini tuh 6000 mAh. Ini powerful banget nih, 6000 mAh. Dan kecepatan ngecasnya juga udah oke di 45 watt fast charge. Jadi ngecas 50% ini tuh bisa sampai maksudnya ngecas sampai 50% tuh hanya butuh waktu 24 menit saja. Dan sudah menggunakan Android 12 dan untuk UI-nya tuh menggunakan iOS 12. Nih, sementara untuk layarnya nih teman-teman ya. Layarnya ini tuh menurut gue ini menarik ya, karena di harga segini ini udah dikasih AMOLED, bayangin. Detail warnanya oke, kemudian warnanya juga cakep, kemudian enak banget di mata, hitam tuh bener-bener hitam. Ini AMOLED ya, 6,66 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate-nya ini tuh 90 Hz. Dan kalau misalnya kalian nih hobi nonton Netflix, ini tuh udah bisa streaming di high definition karena sudah punya sertifikat Widefine L1. Sudah punya sertifikat Widefine L1. Berikutnya nih untuk kameranya nih. Kameranya ini tuh beresolusi 50 megapiksel, ada dua kamera ya. 50 megapiksel dan satunya lagi ini tuh gue juga belum tahu sih. Gue nyari-nyari infonya nggak nemu ya. Jadi ini tuh mungkin kamera penghias kali ya. Hiasan aja ya. Dan untuk kamera depannya nih, ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Sementara untuk fitur lainnya yang menurut gue menarik, jadi HP ini tuh sudah mempunyai hard gyroscope atau gyroscope fisik ya. Ini tuh membantu kalian ketika bermain game PUBG ataupun balapan-balapan gitu. Jadi untuk mengarahkan ataupun membidik bakalan lebih enak dan lebih nyaman digunakan bermain game, oke? Kemudian ada juga fitur Z-Axis Linear Motor. Jadi ini tuh bisa memberikan sensasi getaran 4D ya. Nah ini tuh sebenarnya untuk main game juga. Jadi kalau misalnya teman-teman hobi main game pasti ngeh lah gitu ya, pasti ngerasain wah ini enak banget nih gitu. Kemudian untuk coolingnya, jadi HP ini tuh menggunakan teknologi Graphite Heat Dissipation atau Graphite Heat Dissipation Technology. Ini tuh membuat apa ya? Jadi di dalamnya tuh membuat panasnya tuh keluarnya tuh lebih apa ya? Lebih beraturan ataupun lebih terarah dengan baik, sehingga panasnya tuh nggak akan berlebih dan
dikeluarkan dengan sangat baik. Jadi kita nggak bakalan cepat panas ketika bermain game di HP ini. Dan tentunya HP ini tuh sudah dual speaker juga dengan AI noise reduction. Terus ada juga NFC ya teman-teman, ini bisa NFC juga. Kemudian ada juga OTG, jadi langsung bisa dicolok ke sini, langsung bisa copy data ke flash drive. Dan menariknya juga ini sudah 10 watt reverse charging. Jadi ini bisa dijadikan power bank ya. 6000 mAh bisa dijadikan power bank untuk ngecas smartphone ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Oke. Nah, untuk skor Antutunya nih. Untuk skor Antutu HP ini tuh nih mendapatkan skor di 380 ribuan poin. Di harga 2 jutaan, 3 juta ke bawah. Menurut gue ini udah oke banget ya. Ini bisa menjalankan semua aplikasi dengan baik, bermain game juga ini udah sangat oke. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Nah, kita lihat untuk settingan PUBG-nya. Jadi settingan PUBG-nya ini tuh maksimalnya tuh nih kita deketin dulu ya. Nih, maksimalnya tuh di high dengan grafisnya juga ini high nih. Oke, sama-sama high. Tapi gue mau coba di balance supaya frame rate-nya tuh ultra, oke? Frame rate-nya ultra, dan kemudian kita juga ubah kontrolnya nih, advance kontrolnya juga. Kita coba aktifkan untuk giroskopnya ya, always on, oke? Mari kita coba. By the way, ini gue nggak bakal lama-lama mainnya ya, ini cuma impresi pertama aja ketika gue menggunakan Tecno Pova 4 Pro ini untuk bermain game PUBG. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan gue bahas di video reviewnya. Oke, pas pertama mulai ini langsung enak banget giroskopnya, sensitif banget ya nih. Buat teman-teman yang memang suka main PUBG pakai giroskop, wah ini bakalan oke banget. Dengan harga 2 jutaan saja. Sebenarnya poin kuatnya tuh ini harga 2 jutaan aja, layarnya udah bagus juga lagi. Nah, ini layarnya udah oke nih ya. Nih, walaupun ini menggunakan anti gores, tapi di lengan gue, maksudnya di jari gue ini ya, di sentuhan jari gue ke layarnya tuh ini enak banget. Sensitif dan cukup licin, jadi nggak keset gitu. Karena ada juga loh smartphone yang layarnya tuh agak keset. Apalagi tangan gue tuh ini cukup sensitif ya, karena agak-agak basah gitu, nggak terlalu kering juga. Oke, ini lancar banget ya. Dan gambar yang ditampilkannya juga ini oke banget nih, grafisnya cakep. Emang ya, aduh Tecno tuh nih, aduh ngasih harga segini, speknya bagus, mantap. Sejauh ini udah oke banget, nggak ada yang namanya stutter ataupun nge-lag. Udah oke banget sejauh ini. Udah ditembak-tembak aja nih kita nih. Oke, jadi barusan gue udah coba dan gue kalah lagi juga ya. Tapi intinya gue ngerasain banget layarnya ini tuh udah oke banget. Layarnya ini tuh udah oke banget, speakernya juga udah oke banget, enak banget buat dipakai main game. Sensitifnya juga udah oke, dan tentunya ini nggak cepat panas. Apalagi dengan bahannya yang kayak gini nih bahannya tuh kan ini tuh bener-bener matte gitu ya. Bikin enak di tangan gue, jujur. Ini untuk gua yang kondisinya agak-agak basah kayak gini tuh ini enak banget di tangan gua. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk bahas kameranya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk kameranya ya. Untuk fitur kameranya ini tuh cukup banyak, bisa dilihat teman-teman ya. Ini cukup banyak, ada super night mode-nya juga, kemudian ada mode pro-nya juga, ada slow motion-nya juga. Ini banyak banget. Dan untuk mengaktifkan fitur 50 megapikselnya ya kita tinggal klik saja ini. Oke. Kemudian untuk videonya nih, untuk kamera belakangnya ini tuh bisa di 1050 pixel di 60 fps dan bisa di 2K 30 fps. Oke, kemudian untuk kamera depannya hanya bisa di 2K 30 fps dan 1080 pixel di 30 fps, 720 pixel di 30 fps. Jadi nggak ada yang namanya 60 fps untuk kamera depannya. Oke, sekarang mari kita coba nih untuk foto-foto dulu nih. Kita coba foto untuk menggunakan fitur 50 megapikselnya ya. Nih, kita coba sedetail apakah 50 megapikselnya ini. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Tecno Pova 4 Pro. Silahkan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar.
Ini adalah rekaman video menggunakan kamera belakangnya Tecno Pova 4 Pro dan ini di 1080 bisa di 60 frame per second. Sengaja ini gua rekam di sini supaya apa? Supaya kelihatan smoothnya dan kita lihat nih untuk fokusnya apakah cepat nih. Tuh, fokusnya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk jalan. Wah, kalau gini agak lama nih fokusnya. Masih ngabur nih. Ini enggak gua tap ya. Ini enggak gua tap layarnya nih. Ini masih ngabur. Masih ngabur ya. Coba kita tap layar. Oh, nggak perlu di tap nih. Udah langsung otomatis. Cuma agak lama aja ya untuk fokusnya. Ini gua jalan kaki aja nih, teman-teman ya. Mungkin agak cukup geter juga nih kayaknya. Sementara ini untuk kamera depannya di 2K di 30 frame per second. Ini 2K di 30 frame per second. Jadi kamera depannya tuh nggak ada yang bisa di 60 frame per second. Ini cuma bisa di 2K 30 frame per second, 1080 bisa di 30 frame per second, dan 720 bisa di 30 frame per second. Waduh, ini putih semua yang nggak kelihatan awannya ya. Emang agak gelap juga sih sebenarnya. Oke, begini adalah hasilnya ya. Dengan teman-teman lihat sendiri, terus di kolom komentar gimana hasilnya, teman-teman komentarnya, pendapatnya mengenai hasil kamera dari Tecno Pova 4 Pro ini. Oke, kesimpulan sementara untuk HP ini, Tecno Pova 4 Pro ini, menurut gua kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone gaming di harga 2 jutaan, udahlah. Ini adalah salah satu pilihan terbaik buat kalian beli. Sudah menggunakan Helio G99 terbaru, kemudian layarnya ini tuh sudah AMOLED juga, kemudian baterainya juga udah gede di 6000 mAh, dan untuk ngecasnya juga cepat di 45 watt fast charge. Jadi kalian bisa main game lama ya, main game lama, tapi ngecasnya juga cepat karena sudah menggunakan 45 watt. Ketika yang lain masih ngasih 18 watt, 15 watt, ini sudah dikasih 45 watt. Oke? Itu saja sih ya untuk video ini. Semoga aja bermanfaat. Untuk video lebih lengkapnya, untuk reviewnya nanti bakalan gua update lagi. Oke, gua pamit dan ya, bye.